tanaman obat keluarga yang kerap disebut sebagai taman toga adalah taman yang ditanami berbagai tanaman berkhasiat obat dan dikelola oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan akan obat-obatan tradisional. Lokasi kami observasi berada di Kebun Toga Ilham yang bertepatan di Jalan Kedung Winong 1, Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tujuan dari video pembelajaran yang kami buat adalah untuk menunjukkan konsep yang terdapat pada tanaman toga, menunjukkan contoh tanaman dan struktur biologinya, serta memberikan gambaran bagaimana toga dapat menjadi sumber belajar biologi. Kamu tahu nggak sih tanaman toga itu apa? Tanaman toga itu tanaman obat keluarga yang biasa ditanam di pekarangan, kebun kecil atau lahan rumah. Kamu tahu nggak sih apa itu manfaatnya tanaman toga? Apa tuh? Bisa jadi obat tradisional, jaga jamu, atau pencegahan penyakit menular. Terus tanaman toga itu kecil loh adaptasinya di Indonesia, dan tanaman toga juga bisa jadi sumber pembelajaran biologi karena mengandung morfologi, adaptasi, dan metabolisme. Oh, banyak banget ya. Terus contohnya yang pertama itu ada daun sirih loh. Daun sirih itu daunnya bermiling dan bisa digunakan sebagai antiseptik alami. Terus yang kedua itu ada daun pandan. Daunnya sendiri panjang dan beraroma dan sering dimanfaatkan sebagai bahan masak loh. Terus yang ketiga ada serai. Serai itu biasanya berlapis dengan aroma siram. Yang terakhir ada kunyit. Kunyit itu rimpang kuning mengandung kurkumin loh. Selanjutnya, struktur morfologi tanaman toga. Yang pertama itu ada akar. Pada akar kunyit memiliki akar yang tebal sebagai alat penyimpanan cadangan makanan dan untuk senyawa obat. Terus pada akar kunyit berwarna orange. Selanjutnya pada serai. Serai itu memiliki akar yang serabut, yang padat sehingga membantu tanaman tumbuh kokoh dan memberikan air secara efisien. Yang kedua ada batang. Pada batang serai memiliki batang yang sempit yang terbentuk dari pelepah daun yang saling membungkus, keras dan beraroma. Nah,
menghambat mikroorganisme penyebab infeksi. Terus yang selanjutnya yaitu ada eugenol pada sirih, bekerja sebagai antiseptik dan antibakteri. Yang selanjutnya yaitu ada pemanfaatan tanaman obat keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pengobatan ringan, jahe itu bisa untuk masuk angin, kunyit bisa untuk meredakan nyeri, dan sirih bisa sebagai obat kumur dan antiseptik. Yang selanjutnya pada minuman jahe itu biasanya diminum sebagai penghangat tubuh, dan juga air rebusan serai bisa diminum juga. Pada perawatan tubuh itu bisa kunyit itu bisa dibuat masker, sama minyak arteri serai itu bisa digunakan juga. Selanjutnya konsep biologi. Dari hasil observasi yang sudah kami lakukan terdapat beberapa konsep biologi. Yang pertama, morfologi tumbuhan. Pada jahe dan kunyit memiliki ringkang, sedangkan pada serai memiliki batang berlapis. Selanjutnya, fotosintesis. Dari semua tanaman yang ada di sini memiliki daun berklorofil, di mana di situ tempat berlangsungnya fotosintesis. Selanjutnya, konsep adaptasi. Yang pertama pada sirih. Sirih memiliki daun yang licin. Selanjutnya ada serai yang beraroma kuat. Lalu ada jahe juga beraroma kuat. Selanjutnya, konsep metabolisme sekunder. Yang pertama pada jahe memiliki gingerol. Selanjutnya pada kunyit memiliki kurkumin. Serai memiliki sitral. Dan terakhir sirih memiliki antiseptik. Yang terakhir konsep reproduksi. Jahe dan kunyit berkembang biak melalui ringkang, sedangkan serai berkembang biak melalui rumput. Dari observasi tanaman toga, kami belajar bahwa tanaman obat bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan, tetapi memiliki banyak konsep biologi yang dapat kita pelajari secara langsung. Melalui toga, kita bisa melihat hubungan antara struktur tumbuhan dan fungsinya, memahami bagaimana tanaman menghasilkan senyawa aktif untuk perlindungan, serta memahami peran tanaman dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami betapa pentingnya menjaga tanaman di sekitar sebagai konsep pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll